Saya akan doakan engkau supaya bisa menjadi orang yang kaya, bisa menjadi orang yang sukses, keluar dari kehidupan yang miskin. Tapi ada satu amanah yang saya akan berikan kepada engkau. Mudah-mudahan amanah ini bisa engkau laksanakan dengan baik. Nah, karena amanah apa itu, Tuang? Punna iromenton jako paling menjadi orang yang kaya, selalu bahagia, selalu merasa tenang meskipun engkau hidup dalam keadaan miskin. Rajin-rajinlah engkau bersyukur kepada Allah. Ini kuncinya. Rajin kau syukur mangiri Allah Ta'ala. Punna iromenton jako kalmanya, iromenton jako selalu merasa bahagia. Engkau selalu ingin merasa tenang hidupmu. Nah, karena ini tahu sia-sia, wah Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang saya harus syukuri dari Allah? Bukankah Allah selama ini membuat hidup saya menjadi miskin, melarat, susah setiap hari, setiap waktu yang saya dapatkan? Tidak pernah saya merasa hidup bahagia di saat saya hidup dalam keadaan miskin. Apa yang saya mau syukuri dari Allah, Tuhan? Sementara setiap hari kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan, Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wusikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Durratun Nasihin, di situ diceritakan tentang dua orang umatnya Nabi Musa alaihissalam datang meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya minta bantuan agar didoakan oleh Nabi Musa. Datanglah umatnya yang kaya raya, yang punya banyak harta, uang, dan usaha di mana-mana di kampung itu, menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Tuhan nabinya Allah, tolonglah saya, doakan saya kepada Allah agar saya kembali menjadi orang yang miskin. Nabi Musa terkejut, ada apa ini? Biasanya orang mau dan kepingin menjadi orang yang kaya, tapi kenapa ini umatku yang satu orang ini kepingin kembali menjadi orang yang miskin? Ada apa gerangan, wahai Tuhan? Apa yang menyebabkan sehingga engkau ingin didoakan kembali menjadi orang yang miskin? Lalu umatnya ini menjawab, saya sudah tidak tahan lagi hidup dalam keadaan seperti ini, wahai Tuhan nabinya Allah. Saya tidak sanggup lagi hidup dalam keadaan kaya. Semenjak saya hidup dalam keadaan kaya, punya banyak harta, uang, usaha, dan pekerjaan, yang setiap hari begitu banyak kesibukan yang saya harus kerjakan,
ternyata dari waktu ke waktu ibadah saya semakin menurun. Dan kalau saya bandingkan ibadah saya ketika saya hidup dalam keadaan miskin, jauh berbeda dengan di saat sekarang ini. Dulu ketika saya hidup dalam keadaan miskin, tidak banyak urusan dunia dan pekerjaan yang saya kerjakan. Saya selalu fokus beribadah kepada Allah di setiap waktu. Tapi di saat sekarang, ketika saya disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia saya, semua menghambat saya, menghalangi saya untuk lebih fokus dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingin kembali hidup seperti biasa. Tena koero hidup seperti saat ini. Lebih baik saya hidup seperti dulu supaya saya bisa fokus dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semakin mempertinggi dan memperbanyak ibadah saya. Dan semua harta-harta yang saya miliki saya akan berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, karena Nabi Musa, okelah, saya akan doakan engkau, semoga Allah mentakdirkan engkau kembali menjadi orang yang miskin. Tapi saya punya amanah. Kalau memang Anda ingin kembali menjadi orang yang miskin, anjari tahu kasih, saya punya amanah. Mudah-mudahan amanah ini bisa engkau laksanakan. Amanah apa itu, Tuhan? Wahai nabinya Allah, amanah yang saya berikan adalah berhentilah engkau bersyukur kepada Allah. Nasami angkana kasih toje makontu. Wah Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Saya tidak bisa melaksanakan amanah Tuhan ini. Masa Tuhan mengajarkan kepada saya untuk berhenti bersyukur kepada Allah? Saya tidak setuju, Tuhan. Dulu saja ketika saya hidup dalam keadaan susah, miskin, melarat, saya semakin rajin bersyukur kepada Allah. Apalagi di saat-saat seperti ini, saya hidup dalam keadaan mewah, serba ada, harta banyak, uang banyak. Bagaimana? Apa yang engkau ajarkan kepada saya? Saya tidak bisa melaksanakan amanah yang engkau berikan kepada saya. Maaf mami Tuhan, pemupurang, tenasi cojo. Nah, jadi ini orang, meskipun di akhir-akhir hidupnya ingin kembali menjadi orang yang miskin, tapi di akhir hidupnya semakin lancar rezekinya, semakin sukses usahanya. Karena apa? Karena rasa syukurnya kepada Allah semakin tinggi. Wattuna lagi kasih asina rajin bersyukur, rajin bersedekah, mana si kedeja. Apalagi di saat-saat seperti ini yang memiliki harta dan uang yang banyak. Jadi pilak kalumannya ini pilak tinggi syukuruna. Jadi susah mi lam motir anjari tahu kasih asi, mana mamo eruk yang motir anjari tahu kasih asi. Yang kedua, datanglah umatnya Nabi Musa juga minta bantuan kepada Musa. Wahai Tuhan, saya juga minta tolong kepada Tuhan. Tolong doakan juga saya supaya saya bisa menjadi orang yang kaya raya. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup dalam keadaan seperti ini, Tuhan. Miskin, melarat, setiap hari menderita, merana, susah, penyakitan. Kadang-kadang makan dalam sehari, kadang-kadang tidak makan, Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa sayalah orang yang paling miskin di kampung ini. Saya minta tolong kepada engkau, wahai nabinya Allah, doakanlah saya kepada Allah supaya saya bisa keluar dari kehidupan miskin ini dan menjadi orang yang kaya. Nah, karena Nabi Musa, baiklah, saya akan doakan engkau supaya bisa menjadi orang yang kaya, bisa menjadi orang yang sukses, keluar dari kehidupan yang miskin. Tapi ada satu amanah yang saya akan berikan kepada engkau. Mudah-mudahan amanah ini bisa engkau laksanakan dengan baik. Nah, karena amanah apa itu, Tuhan? Punna eromenton jako paing menjadi orang yang kaya, selalu bahagia, selalu merasa tenang. Meskipun engkau hidup dalam keadaan miskin, rajin-rajinlah engkau bersyukur kepada Allah. Ini kuncinya. Rajin ko syukur mangiri Allah Ta'ala. Punai romenton jako kalimatnya. Romenton jako selalu merasa bahagia. Engkau selalu ingin merasa tenang hidupmu.
Nah karena ini tahu sia-sia, wah Tuhan bagaimana caranya? Apa yang saya harus syukuri dari Allah? Bukankah Allah selama ini membuat hidup saya menjadi miskin, melarat, susah setiap hari, setiap waktu yang saya dapatkan? Tidak pernah saya merasa hidup bahagia di saat saya hidup dalam keadaan miskin. Apa yang saya mau syukuri dari Allah Tuhan? Sementara setiap hari kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan amanah seperti itu, saya tidak bisa melaksanakannya Tuhan, karena saya ini adalah orang yang miskin. Apa yang saya mau syukuri dari Allah? Jadi ini orang, meskipun di akhir-akhir hidupnya kepingin sekali menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, keluar dari kemiskinan, tapi ternyata semakin hari di akhir-akhir hidupnya sampai di akhir hayatnya, orang ini hidupnya malah semakin menjadi miskin. Nah sama apa? Tena nairos syukur mangiri Allah Ta'ala. Ini salah satu pelajaran berharga bagi kita semua. Apa hikmah dan berkah yang kita bisa petik dari kisah ini? Tidak lain mengajarkan kepada kita untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kadang kita selalu hidup dalam keadaan susah, merana, menderita dan miskin sekalipun, karena rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya terbatas pada satu hal tertentu saja. Banyak orang ketika hidupnya susah malas bersyukur. Ketika ditimpa bencana malas bersyukur. Ketika ditimpa penderitaan malas bersyukur. Ia pandai syukur punania. Kalau tidak ada, tidak mau tomi bersyukur. Ia pandai syukur punajai, punasikede amari syukur. Inilah penyakit kita. Padahal sesungguhnya tidak ada jalan bagi kita untuk tidak selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini barangkali kita sedang sakit, tapi alhamdulillah kita kan masih hidup, masih bernapas, masih bisa merasakan makan enak, masih bisa merasakan minuman, masih bisa merasakan berpakaian, masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa merasakan keindahan alam dunia. Ini kan nikmat. Jadi meskipun pada hal-hal lain kita merana menderita, tapi pada satu hal kita tetap menjadi orang yang bahagia merasakan nikmatnya Allah itu. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk tidak selalu bersyukur. Taruhlah hari ini kita untung, tapi alhamdulillah nikmat Allah yang lain kan masih banyak. Inilah yang membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kita harus bersyukur kepada Allah? Jaka si mata jaki akana alhamdulillah alhamdulillah, nampatena nilaksanakan cara bersyukur kita kepada Allah yang lain. Karena ada beberapa cara bersyukur yang harus kita kerjakan supaya bisa membuat Allah senang kepada kita. Bukankah di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah sudah memperingatkan manusia melalui firman-Nya, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Siapa yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan kepadanya, maka akan kulancarkan rezekinya, kuberkahi hidup dan kehidupannya, kutambahkan nikmatku kepada dirinya. Wala in kafartum la'adzidannakum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang malas bersyukur kepadaku atas apa yang kuberikan kepadanya, maka azabku adalah siksaan yang paling pedih dari sekian banyaknya siksaan yang pernah ia rasakan. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Ada beberapa pekerjaan syukur yang harus kita jaga dan pelihara dengan baik. Dan syukur yang paling utama adalah menjaga salat 5 waktu kita dengan baik. Ada 5 waktu Allah menghidupkan kita dalam waktu sehari semalam. Dalam 24 jam ini Allah menghidupkan kita di 5 waktu. Alhamdulillah. Waktu subuh, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya kembali ke subuh, dan subuh kembali ke duhur. 5 waktu Allah menghidupkan kita.
Mereka yang tahu betul tentang nikmatnya Allah ini di 5 waktu ini, ketika ia hidup di 5 waktu, ketika dia hidup dari waktu Isya sampai waktu subuh, insya Allah pasti rajin sembahyang subuh. Nah sahabat, nah ising kalian angkana dari waktu Isya sampai waktu subuh, begitu banyak nikmat Allah yang saya rasakan. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah, membuktikan rasa terima kasihnya kepada Allah, membuktikan rasa syukurnya kepada Allah. Karena ia hidup dari waktu Isya sampai subuh, otomatis ia akan rajin salat subuh, meskipun kadang-kadang tidak sempat berjamaah subuh. Begitu juga yang mereka tahu nikmat Allah dari waktu duhur, dari waktu subuh sampai ke duhur, pasti rajin sampai lohro. Yang tahu nikmatnya Allah dari waktu duhur sampai asar, insya Allah rajin itu sampai yang asar. Dari waktu asar sampai maghrib dia tahu tentang nikmatnya Allah kepada dirinya, pasti rajin salat maghrib. Dari waktu maghrib sampai ke Isya, kalau ia tahu betul tentang nikmat Allah yang ia nikmati, pasti ia rajin salat Isya dan kembali ke salat subuh. Jadi tidak pernah ditinggalkan salat 5 waktunya untuk membuktikan cintanya, rasa terima kasihnya dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru terkena termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Banyak orang nabaleki iyyaka nasta'in lebih dahulu, baru wa iyyaka na'budu. Selalu meminta pertolongan kepada Allah, tapi menyembah kepada Allah kutui. Tidak cocok. Seharusnya yang ada di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul kita buktikan setiap hari di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Laksanakan dulu salat wajibmu yang 5 waktu itu, barulah engkau rajin-rajin meminta kepada Allah. Artinya apa? Mereka yang pekerjaannya setiap hari mulai dari waktu pagi sampai sore bahkan malam, usahakan as-sambayan subuh kurun nampak lampau boya doi. Ini seharusnya. Tapi kadang-kadang mereka yang kurang bersyukur kepada Allah, begitu Tommy, sering meninggalkan salat 5 waktunya. Padahal salat 5 waktu ini adalah bentuk kewajiban yang harus kita laksanakan, dan bentuk hutang kita kepada Allah yang harus kita laksanakan. As-salatu amaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita betul-betul mengerti tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Bentuk syukur yang kedua adalah zikrullah, mengingat kepada Allah. Banyak orang yang kadang-kadang rajin salat, tapi ketika di dalam salatnya selalu melupakan Allah. Bagaimana bisa sempurna salatnya? Bagaimana bisa sempurna rasa syukurnya kepada Allah? Punna tubuh lagi as-sambayang, tapi tenana sambayang batinna. Karena apa? Zikrullahnya hilang pada saat-saat dia sedang salat. Bukankah di dalam ilmu agama seharusnya kita memiliki yang 4 ini? Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, yang pada akhirnya menuju kepada ma'rifatullah. Yang mana syariatnya? Syariatnya adalah salat 5 waktu, gerakan-gerakan tubuh yang kita kerjakan dari takbir, i'tidal, ruku dan sujud sampai tahiyat mengucapkan salam. Itu syariatnya. Di mana dia punya tarikat? Tarikatnya tidak lain adalah zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika di dalam salatnya. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Meskipun ia berada dalam keadaan berjalan, meskipun ia berada dalam keadaan berdiri, meskipun ia berada di dalam keadaan duduk, bahkan berbaring sekalipun, tidak pernah lepas ingatannya dari Allah, 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 dan Allah semata. Masya Allah, luar biasa.
Pelihara zikir tak dengan baik, karena bentuk syukur itu bukan hanya dengan melaksanakan salat 5 waktu, tetapi memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Allah. Bentuk syukur yang ketiga yang harus kita kerjakan melalui amalan sunnah ataupun wajib ialah zakat dan sedekah. Tidak sedikit orang yang meninggal merasakan penyesalan-penyesalan ketika berada di dalam kuburnya. Banyak orang yang sudah berada di dalam kubur meminta tolong kepada Allah agar dikembalikan hidup kembali ke alam dunia. Karena apa? Nampaknya erok rajin bersedekah. Apapun alalam magori kubur ka. Enjo. Di pinggir-pinggir jalan begitu banyak kotak-kotak amal untuk pembangunan masjid yang ditempatkan di pinggir jalan dan di tengah jalan. Amal bawa jaki tale bakatong kitu sengka-sengka apa sare mana tarwas sabu jasa kina 5 rupiah. Di mana kita di saat kita sedang sehat? Di mana kita di saat kita sedang hidup? Baru merasakan penyesalan ketika di dalam kubur, supaya Allah mengembalikan kita menjadi orang yang rajin bersedekah ketika hidup di dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Inilah teriakannya orang yang meninggal ketika berada di dalam kuburnya, menyesal karena hidupnya menjadi orang yang sangat kikir. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Dan bentuk syukur yang lain adalah hablum minan nas, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena untuk mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, bukan hanya salat, zikir dan sedekah yang harus kita perbaiki, tetapi masih banyak amalan ibadah yang lain seperti hablum minan nas, menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia agar bisa menyempurnakan cinta, terima kasih dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita di dunia ini selalu dipenuhi dengan berkah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapat surga di dalam kuburnya, apalagi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kama amara wa alzam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wusikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ad-du'a. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qatiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.